Di sebuah desa terpencil bernama Sukawening, terdapat sebuah rumah tua yang berdiri di ujung hutan bambu. Tak ada yang berani mendekatinya, terutama saat matahari tenggelam. Warga desa sudah lama mempercayai satu hal, rumah itu terkutuk. Di sanalah dahulu tinggal seorang penari istana bernama Ratna Wulan. Ratna dulunya dikenal sebagai penari paling anggun dan menawan. Gerakannya mampu membuat siapapun terdiam. Namun, ketika wabah penyakit melanda desa, Ratna dituduh sebagai biang keladinya. Ia dianggap membawa sial dan menyebar kutukan lewat tariannya. Dalam kemarahan buta, warga menyeret Ratna ke rumahnya sendiri, mengurungnya, lalu membakarnya hidup-hidup. Konon, saat tubuhnya dilalap api, Ratna tidak berteriak. Ia hanya terus menari hingga tubuhnya habis menjadi arang. Namun, Ratna tidak pernah benar-benar mati. Beberapa malam setelah kejadian itu, warga mulai melihat bayangan perempuan berpakaian putih dengan rambut menjuntai panjang berdiri di balik jendela rumah terbakar itu. Suara gamelan pelan terdengar samar dari dalam hutan, padahal tak ada yang tinggal di sana. Anak-anak yang bermain terlalu dekat akan kembali dalam kondisi ketakutan, mengatakan bahwa mereka melihat seorang wanita melayang di atas tanah sambil tersenyum dan menari. Tapi wajahnya bukan wajah manusia lagi. Sejak saat itu, siapapun yang memasuki rumah tua itu akan mendengar suara langkah tari dan gong gamelan. Mereka yang melihat Ratna secara langsung akan mengalami mimpi buruk yang sama selama 7 malam berturut-turut. Mereka bermimpi sedang menari bersama Ratna, tubuh mereka bergerak sendiri, dan setiap kali mereka berusaha berhenti, leher mereka terasa seperti akan patah. Tak hanya itu, beberapa warga mulai terlihat aneh. Mereka menari di tengah malam sendiri tanpa musik. Mata mereka kosong, dan di siang hari mereka hanya duduk diam seperti patung, seolah menunggu sesuatu. Ada yang mencoba mengobati mereka, memanggil kiai dan ustaz, tapi tak satu pun berhasil menyembuhkan. Ketika ditanya apa yang mereka lihat, mereka hanya menjawab pelan, "Ratna menari. Ratna belum selesai." Salah satu warga tua akhirnya mengungkapkan kisah yang selama ini disembunyikan. Ia adalah murid Ratna dahulu. Ia mengatakan bahwa Ratna terikat pada musik dan tarian. Selama suara gamelan masih terdengar, selama masih ada yang berdansa di bawah bulan, Ratna akan terus mencari penari baru. Ia tak butuh banyak, hanya satu yang mau melihat matanya langsung. Itu cukup untuk menyeret jiwa ke dalam tarian abadi. Suatu malam, saat desa menggelar perayaan kecil dan tanpa sadar memutar musik gamelan tradisional, bencana pun datang. Lampu padam tiba-tiba, udara menjadi dingin. Lalu terdengar suara langkah kaki penari.
sangat pelan menyapu tanah. Seorang anak kecil menunjuk ke langit. Ratna berdiri di udara, terbalik, rambutnya menjuntai ke bawah, matanya memancarkan cahaya merah. Anak-anak mulai menari tanpa bisa berhenti. Para orang tua mencoba menahan mereka, tapi tubuh anak-anak itu seperti tidak memiliki tulang liukan. Mereka terlalu lentur, terlalu cepat, terlalu tidak manusiawi. Ratna muncul di atas panggung dengan gerakan patah-patah, seperti wayang rusak yang ditarik paksa. Ia tertawa, giginya tak utuh, bibirnya sobek sampai ke pipi. Dan saat gong terakhir dipukul, semua yang ada di lapangan diam serempak. Sejak malam itu, belasan orang hilang, tak pernah kembali. Tapi yang aneh, setiap pukul 3 dini hari, suara gamelan kembali terdengar dari arah rumah tua itu. Dan jika kamu cukup berani untuk mendekat, kamu bisa melihat bayangan Ratna sedang menari sendirian. Kadang di atap, kadang di atas sumur, kadang tepat di belakangmu. Beberapa orang mencoba membakar rumah tua itu, tapi api selalu padam sendiri. Mereka membawa ratib, membawa air doa, memanggil orang pintar dari luar kota. Tapi Ratna tidak pergi. Ia tidak bisa pergi. Ia belum selesai menari. Malam-malam tertentu, orang-orang yang melintas di dekat rumah itu mengaku melihat seorang wanita berkebaya putih berdiri menghadap tembok. Jika kamu memanggilnya, ia akan perlahan menoleh, memperlihatkan wajah hangus terbakar, dan berkata, "Kamu mau menari denganku?" Dan jika kamu menjawab ya, tak akan ada yang melihatmu lagi esok hari. Kecuali mungkin gerakan tarianmu yang pelan, diiringi suara lonceng kecil yang terdengar dari kejauhan. Karena Ratna tak pernah sendirian lagi.